Lalu ada pertanyaan, lembaga kebudayaan yang bagaimana yang kita perlukan? Tidak mudah menjawab pertanyaan seperti ini, karena tujuan mendirikan lembaga itu sangat tergantung kepada masyarakat kebudayaan itu sendiri dan di mana mereka berada. Masyarakat kebudayaan di daerah umumnya itu sudah biasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian dengan cara yang cukup memuaskan mereka, tetapi sedikit sekali menunjukkan langkah-langkah kemajuan dari kesenian dan kebudayaannya. Ada pemikiran bahwa kemajuan, upaya, perjuangan kebudayaan itu banyak sekali ditentukan oleh ketangguhan manajemen kebudayaan itu sendiri. Ini berarti diperlukan suatu pendekatan institusionalisasi, suatu pendekatan di mana kebudayaan atau kesenian diperjuangkan melalui lembaga-lembaga. Banyak bukti bahwa komunitas-komunitas seni yang melembaga secara modern dikelola dengan sangat baik, itu memberikan pengaruh yang cukup luas terhadap masyarakat, terlepas dari senang atau tidak senang. Sementara banyak juga masyarakat kesenian dan kebudayaan di daerah-daerah yang mencoba berkesenian, memajukan kebudayaan dan kesenian sebagai ujung tombaknya, tetapi dengan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang bersifat institusionalisasi, sehingga mereka selalu gagal membangun lembaga-lembaga yang diharapkan merupakan rumah kemajuan bagi seni dan kebudayaan. Satu contoh misalnya, Dewan Kesenian yang dilembagakan di seluruh Indonesia sejak tahun 1992, ternyata semuanya rontok satu persatu dan hanya tinggal tersisa beberapa saja. Mungkin Jakarta, Makassar, dan tak tahu apa lagi. Meskipun pada tahun 92 itu diinstruksikan supaya semua daerah mempunyai Dewan Kesenian daerah masing-masing. Ini membuktikan pertama, Dewan Kesenian tidak bisa dibangun dengan instruksi. Itu nomor satu. Yang kedua, perjuangan kesenian tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa adanya sentuhan tangan dari masing-masing pemerintah daerah. Tetapi titik temu antara seniman atau budayawan di daerah dengan pemerintah daerah tidak selalu mudah. Bahkan seringkali satu sama lain saling mengabaikan. Semuanya jadi serba centang perenang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kesenian atau gagasan-gagasan kesenian dan kebudayaan itu hanya bersifat seketika saja, tanpa continuity, tanpa kesinambungan, dan gagal membangun tangga-tangga bagi kemajuannya. Kecuali kelompok-kelompok kesenian yang memang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, seperti yang berada di lembaga-lembaga seperti Institut Kesenian atau Sekolah Tinggi Kesenian dan hal-hal seperti itu, yang ada seperti di Panjang, di Bali, di Solo, di Jogja. Kesenian seperti ini bisa berkesenian dengan peningkatan kualitas, karena mereka punya modal, bisa melakukan penelitian-penelitian, bisa melakukan eksplorasi, dan kemudian untuk bekerja ada institusi yang menaunginya. Tetapi institusi-institusi kesenian seperti ini biasanya meninggalkan seniman-seniman bebas yang tumbuh dari bawah, yang tumbuh dari akar rumput. Seniman-seniman akar rumput ini sekarang bagaikan kerakap di atas batu. Mati tak mau, hidup pun tak sanggup. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini?
ini akan tetap merupakan tanda tanya besar. Saya percaya kehidupan kebudayaan dan aktivitas kesenian di daerah-daerah tak mungkin mati dan tak bisa hilang begitu saja, karena dia merupakan bagian dari tradisi. Dan untuk semuanya itu, kita tidak memerlukan sebuah lembaga kebudayaan yang bersifat nasional. Yang kita perlukan adalah sebuah politik kebudayaan nasional, sehingga kegiatan-kegiatan kebudayaan di setiap daerah, di seluruh tanah air kita, itu bisa tumbuh sebagai upaya berdasarkan kemauan politik dari pemerintah. Kemauan politik dari pemerintah untuk menghidupkan kesenian di seluruh Indonesia, kebudayaan di seluruh Indonesia penting. Tetapi sebuah institusi kebudayaan yang bersifat nasional tidaklah kita butuhkan. Yang kita perlukan agaknya adalah sebuah politik kebudayaan nasional.